Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama beribadah di hadapan Tuhan. Kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami terus belajar tetap menikmati Tuhan. Kami belajar untuk bisa terus mendengar suara Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami juga ketika kami merenungkan firman-Mu, Kau yang memimpin setiap kami. Kau arahkan hati kami sekali lagi. Tolong kami supaya kami peka terhadap Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa merenungkan firman-Mu, dan setiap kata-kata dari firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menuntun, memimpin langkah hidup kami. Di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan kami, menghiburkan kami, bahkan menegur dan membangun kami sekali lagi. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-20 sampai pasal yang kelima ayat yang kedua. Efesus 4 ayat 20 sampai pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan bagi setiap kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-20 hingga pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, di hari-hari ini maka kita juga melihat, saudara, bahwa ada sesuatu yang baru yang terjadi di sekitar kita karena, saudara, dampak dari pandemi ini. Dan setidaknya ada beberapa hal yang coba saya amati, saudara ya. Misalkan, saudara, orang berusaha untuk mencari sesuatu aktivitas atau hal-hal yang bisa dia lakukan di rumah. Sesuatu yang tidak lagi membatasi dia, sebab mungkin barangkali orang-orang menjadi sangat terbatas ketika kita tidak boleh pergi bekerja, ketika kita bekerja juga mungkin tidak lagi full day begitu ya, setengah-setengah, maka hari-hari yang dilalui adalah juga hari-hari yang berada di rumah. Nah, saudara, misalkan orang udah mulai pelihara tanaman, begitu saudara ya, hidroponik, begitu saudara. Tanaman pun harganya mulai mahal, begitu saudara. Kemudian juga orang mulai lihat, bukan hanya memelihara tanaman, misalnya di rumah awalnya dia tidak suka binatang, tapi terus kemudian tiba-tiba dia bisa pelihara
binatang, begitu ya. Harga peliharaan hewan binatang pun juga menjadi mahal, saudara ya. Terus kemudian juga muncul kalau saudara lihat di jalan-jalan pagi hari, sore hari, gitu ya, weekend ya, Sunmori katanya Sunday morning ride, begitu saudara, orang mulai sepedaan. Harga sepeda juga mahal sekali, saudara ya. Tetapi saudara, ketika kita melihat itu semua, kita tahu sama-sama bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, bukan? Manusia mencoba untuk beradaptasi dan itu membutuhkan sebuah perawatan. Itu membutuhkan sebuah usaha lagi untuk dilakukan. Dan sesuatunya seperti nampak baru bagi manusia hari-hari ini. Karena sebelumnya ini sesuatu yang mungkin dulunya itu sesuatu yang dipinggirkan, tidak terlalu dianggap. Tetapi karena keadaan yang mengubah, mau tidak mau, maka muncul yang dikatakan oleh setiap orang itu ya saudara, new normal, sesuatu yang baru, yang new begitu, yang kemudian dilakukan oleh manusia. Nah, saudara, pertanyaannya begini, apa karakteristik kebaruan yang dilakukan manusia itu? Ketika kita melihat dan berkaca kepada firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang keempat ini, ketika firman Tuhan katakan bahwa kita juga adalah manusia baru. Apakah baru yang dimaksud adalah baru yang sama seperti yang kita lakukan hari-hari ini karena kondisi menjepit kita semua sehingga kita melakukan aktivitas yang baru. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka kita akan diperlihatkan saudara di bagian yang pertama di ayat yang ke-20 bahwa Paulus mengatakan begini, saudara, kamu telah mengenal Kristus. Atau lebih tepatnya begini, saudara, kamu sudah menyelidiki Kristus. Kamu sudah mempelajari Kristus. Nah, saudara, apa yang Paulus maksudkan dengan kata menyelidiki Kristus, mempelajari Kristus, atau saya pakai kata juga saudara, membedah tentang siapa Kristus. Saudara, Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, dulu kamu punya kehidupan yang lama. Dulu kamu tidak jelas punya tujuan hidup. Dulu kamu tidak memiliki dasar kehidupan yang benar. Tetapi sekarang kamu sudah belajar mengenal Kristus. Kamu sudah menyelidiki Kristus. Kamu sudah mempelajari Kristus. Kamu sudah membedah Kristus. Saudara, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan sebuah starting point yang penting sekali bagi Paulus. Saudara, mari kita ingat kembali kapan kau dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin itu bukan satu kejadian yang spektakuler, yang sensasional, tetapi itu sesuatu kejadian yang biasa-biasa saja. Ketika kita kemudian memutuskan untuk meninggalkan keyakinan kita yang lama, kemudian kita percaya kepada Yesus. Bukan perkara yang mudah memang, saudara, tapi tidak terjadi sesuatu apapun. Tetapi bagi Paulus, starting itu, awal mula itu menjadi penting. Karena disitulah saudara dan saya kita belajar untuk membedah siapa Kristus. Karena Kristus sudah mulai melakukan satu karya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tapi tidak berhenti di situ, bukan? Bahwa hidup kita harus mengalami sebuah proses, perjalanan, petualangan, dan seperti ada sebuah penyelidikan investigasi kepada Kristus yang sudah memulai pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Sampai kita semua, saudara, sampai kepada apa, saudara? Tujuan akhirnya, yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Nah, saudara, Paulus membedah ini supaya setiap kita disadarkan kembali bahwa engkau mulai dengan Kristus, engkau melanjutkan bersama-sama dengan Kristus, dan engkau akan mengakhirinya dengan Kristus juga. Nah, saudara, ini penting sekali menjadi dasar bagi Paulus ketika kita hendak berjalan sebagai manusia baru. Bukan pandemi yang membuat kita baru. Bukan kondisi sekeliling kita yang membuat kita baru. Bukan sesuatu yang mendesak kita sehingga kita dikatakan sebagai manusia baru. Tetapi Kristus yang membuat kita baru. Dan posisi kita, saudara, adalah orang-orang yang sedang mempelajari Kristus. Pertanyaan berikutnya, saudara, sejauh apa kita membedah Kristus?
Dan sedalam apa Kristus juga membedah hidup kita. Nah, saudara, apakah Kristus hanya sekedar menjadi sebuah tempelan, atau mungkin barangkali seperti kondisi pandemi ini, saudara. Ketika pandemi selesai, semuanya selesai. Jadi Kristus bagi kita hanya musiman. Kalau di Pontianak gitu ya, udah mulai akhir tahun biasanya musim-musim buah-buahan, begitu kan? Musiman begitu. Tapi ini kelihatannya durian agak sulit ya, kelihatannya sih agak sedikit begitu ya. Kemarin sudah anggur selesai begitu. Nanti muncul apa lagi? Musiman. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika kita diminta oleh Paulus untuk menyelidiki Kristus, Kristus buat kita juga musiman? Ya, kalau musimnya lagi musim Kristus, ya Kristus lah. Minimal musim napas gitu kan, musim Natal dan Paskah. Ya, Kristus lah begitu yang dibahas. Atau mungkin ketika kita lagi musim galau, musim gundah, ya musim Kristus lah begitulah, seperti ini ya, teriak-teriak sama Tuhan begitu. Bukannya salah, saudara, silakan. Tapi pertanyaan bagi Paulus, ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Dan ini adalah perjalanan sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu Kristus. Saudara, kalau hanya musiman berarti itu hanya sesuatu yang diambil oleh kita karena sesuatu yang membuat kita harus mengambil hal tersebut sampai sesuatu di sekitar kita itu hilang, maka itu kita lepas lagi. Musim sepeda, ya sudah sepeda kita ambil. Daripada bengong di rumah, lihat kanan kiri sumpek begitu ya. Lihat istri sumpek, lihat suami sumpek, lihat anak-anak tambah stres, udah sepedaan aja keluar. Pakai masker, udah pagi-pagi sepedaan, nanti pulang capek, udah istirahat sebentar. Sore-sore sepedaan lagi, malam-malam pun sepedaan lagi. Kalau perlu tengah malam juga sepedaan, sudah. Tapi kalau itu kita perlakukan kepada Kristus, terus saya yakin firman Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Sehingga hari ini sudah menjadi satu dasar yang awal ini, Tuhan pengen kita apa? Sungguh-sungguh membedah Kristus, dan biarlah Kristus pun juga membedah hidup kita. Dan itu tidak pernah bersifat musiman. Itu harus senantiasa engkau dan saya lakukan. Sebab apa, saudara? Ini dasar. Dasar apa? Dasar dari manusia baru yang Tuhan Yesus itu sampaikan melalui Paulus lewat firman-Nya kepada jemaat di Efesus. Ketika engkau dan saya menyelidiki Kristus, maka Paulus katakan, engkau adalah manusia baru. Ketika Kristus sudah memulai semuanya, maka Kristus menginginkan kita menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Saudara, kata baru di sini memakai kata kainos. Berbeda dengan baru yang dengan kata neos. Saudara, kita tahu ya neos, makanya kita dalam bahasa Inggris tahunya new. Tapi ini kainos, ada sesuatu yang benar-benar baru secara kualitas. Gambarannya bukan begini, saudara. Ini bukan satu reparasi. Ya, misalkan saudara kita punya mobil, kita punya motor begitu, kemudian rusak terus kita perbaiki. Ya, perbaiki. Kadang kalau tidak punya duit, ya kita tidak bisa beli barang yang baru ganti, ya diakalin bagaimana supaya bisa ditempel sana, tempel sini, perbaiki begitu. Bukan, saudara. Baru di sini sebagai manusia baru itu bukan seperti reparasi. Bukan juga seperti renovasi, saudara. Kita punya rumah, dulu masih berdua, begitu ya. Rumah kecil cukup, ceprot lahir anak. Wah, butuh kamar lagi, direnov tambah kamar. Ceprot lagi anak, kok kebablasan keceprotan terus misalnya sampai 7 anak, saudara. Tidak cukup lagi, tidak muat rumahnya. Direnovasi. Ya, bisa sampai diruntuhin kemudian dibangun kembali. Tapi bukan itu maksud kebaruannya. Bahkan saudara, ini melebihi sesuatu yang namanya inovasi. Seolah-olah tidak ada sebelumnya kemudian ditemukan yang baru. Bukan, saudara. Manusia baru yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah seperti sebuah restorasi, dipulihkan kembali. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, maka Tuhan itu pengen begini, saudara. Saya bayangin ya, kita tuh sudah jatuh di dalam dosa, kita tuh sudah di hadapan Tuhan tuh sebagai musuhnya Allah, kemudian di-restore, dipulihkan kembali, dikembalikan seperti sedia kala. Bahkan tidak berhenti sampai di situ, saudara.
Ketika sudah dikembalikan seperti sedia kala, seperti Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, lebih lagi dikatakan ditransformasi, diubah sungguh-sungguh oleh Tuhan dengan kualitas yang berbeda. Sehingga caranya cuma satu, tanggalin yang lama, kenakan yang baru. Masalahnya saudara, nama kita tidak berubah, wujud kita tidak berubah, betul nggak? Sekali Nathanael begitu jadi lahir baru, manusia baru, berkaca juga namanya Nathanael. Nah, saudara, apanya yang kemudian berubah? Saudara, gambarannya seperti kita tuh pakai baju yang baru dikasih, begitu ya saudara. Walaupun ini tidak terlalu tepat juga gambarannya, tapi ini bisa menjadi satu hal yang kemudian bisa kita bayangkan. Saudara, kok kita punya baju baru, terus waktu di badan ini masih melekat yang lama. Saya kalau mau coba, yang benar nih ya, kalau mau coba nih, baju yang lama dibuka, coba baju yang baru, atau baju yang lama dibiarin, terus langsung ditumpuk baju yang baru. Sudah pilih yang mana? Oke lah, kalau baju yang di dalamnya ini masih kaos-kaos yang biasa tipis, emang nggak apa-apa, usah didobelin begitu. Tapi akan menjadi sangat aneh bukan? Ketika misalkan sudah kita beli 3 baju baru, kita taruh begitu kan di kasur, kita mau coba. Terus cara cobanya begini. Ambil baju yang pertama, ambil. Ini masih nempel di sini nih, ambil pasang. Oh masih oke lah. Terus mau coba baju yang kedua, bajunya ini enggak dilepas. Diambil lagi baju yang kedua. Diambil lagi baju yang ketiga, terus anak kita masuk ke kamar liatin. Mami, ngapain Mami? Kok ditumpuk-tumpuk begitu bajunya? Sudah anak kecil aja tahu, sudah. Kalau kita mau mengenakan yang baru, maka yang lama itu harus dilepas. Tapi problemnya begini. Sudah, kalau kita tidur, malam hari kita tidur, saya mau tanya, lebih nyaman tidur pakai baju baru atau baju yang sudah lama, yang kumel-kumel, yang sudah kecium baunya aja, bau badannya kita tuh. Mau dicuci berapa kali aja, kayaknya sampai mulus aja baunya bau badan kita. Coba saya tanya, saya akan memilih pakai yang baru, dibeliin, belum dicuci apa segala macam, atau yang lama sudah sobek di sana, sobek di sana, tapi dipakai itu rasanya adem gitu, enak, buat stretching gitu, wah pas begitu. Sudah, saya yakin kita pasti akan pilih yang lama untuk kita pakai. Kenapa? Karena itu enak buat kita, itu nyaman buat kita. Nah, sudah, ini masalahnya. Ketika Tuhan sudah memperbarui kita, Dia minta kita yang adalah manusia baru itu tinggalin yang lama. Betul wujud kita, bentuk kita masih yang lama. Seperti saya, Nathanaelnya tidak berubah, saudara. Tapi sesuatu yang baru itu Tuhan ubahkan. Di sini Paulus memberikan satu gambaran, roh dan pikiranmu itu sudah diperbarui tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Nah, saudara, apakah kita juga melakukan itu, terus berusaha menanggalkan sesuatu yang lama, cari yang baru, dikenakan, tanggalkan lagi, cari yang baru, dikenakan. Kalau tidak, saudara, kita nggak akan bisa berjalan sebagai manusia baru. Sebab pakaian kita yang kita pakai terus adalah pakaian yang lama yang kita rasa nyaman buat kita. Sehingga kita berkata, aku masih setampan yang dulu. Gitu sudah ngomongnya terus. Aku masih seperti yang dulu. Gak pernah mau diperbarui. Itu problem. Sebab apa, saudara? Ada begitu banyak contoh yang Paulus katakan di sini. Ketika kita itu menjadi manusia baru, Paulus katakan, kamu itu sedang menjadi penurut Allah, atau lebih tepatnya kamu itu sedang menjadi penirunya Allah, menjadi imitasinya Allah. Saudara, kalau kita mau jual barang imitasi, yang paling bagus imitasinya adalah yang paling mendekati aslinya, bukan? Makanya ada istilah kan, KW3, KW2, apalagi? KW1, KW super, ya kan? Nah, saudara, sebisa mungkin yang paling mendekati aslinya, bukan? Dan ini yang Tuhan inginkan. Apa saja, saudara, perjalanan kita sebagai peniru Allah. Nah, saudara, di bagian firman Tuhan ini dikatakan begini. Ada hal-hal yang berkaitan dengan perkataan. Ada hal-hal yang berkaitan dengan emosi, temperamen kita. Ada hal-hal yang berkaitan dengan cara kerja kita.
Ada hal yang berkaitan dengan cara kita mengasihi orang lain. Intinya saudara, semua hal ini harus dikaitkan dengan hidup kita bersama dengan orang lain. Saudara, Tuhan tidak menginginkan ketika engkau dan saya menjadi manusia baru, kita berjalan sendirian tanpa mempedulikan orang lain. Tidak pernah. Tidak pernah saudara, Tuhan kemudian ketika engkau lahir baru, udah engkau sana aja di ujung gunung sana, sudah kamu menyendiri. Tidak pernah saudara. Justru kebaruan kita itu harus ditunjukkan, harus dibuktikan di tengah-tengah komunitas. Dan komunitas itu juga, gereja itu juga yang Tuhan akan pakai untuk terus-menerus memperbarui kita. Tanpa orang lain sebetulnya, maka perlu dipertanyakan, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi diri kita sebagai manusia baru. Paulus berikan contohnya di sini, misalkan dengan perkataan. Dikatakan begini, buanglah dusta. Kalau kemarin kamu sering bohong, masa kalau bohong kita cuma bohongin diri sendiri? Yang paling sering kan bohongin orang lain, betul ya? Terus Paulus katakan begini, bukan cuma berhenti berbohong. Kalau cuma berhenti berbohong, aku sekarang nggak mau bohong. Tapi ketika ditanya, dia nggak ngomong bener ya, sama aja saudara. Makanya Paulus katakan, jangan lagi kamu berdusta, tapi berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena mungkin saudara Paulus juga menjumpai pada waktu itu jemaat di Efesus, bisa jadi ada perkataan yang tidak benar, ada di seputaran jemaat di Efesus. Sehingga Paulus katakan, berkatalah benar, jangan berdusta. Bahkan dikatakan begini, jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, atau perkataan yang kosong, yang hambar itu keluar dari mulut kita. Tapi bukan hanya disuruh diam, sekali lagi Paulus katakan pakai perkataan yang baik. Bukan cuma yang baik dan yang bisa membangun, supaya mereka yang dengar itu bisa beroleh kasih karunia. Sebenarnya Paulus inginkan ada sebuah lompatan perbuatan yang terwujud dari iman kita sebagai manusia baru. Jadi ada sesuatu yang baru, benar-benar kualitasnya baru, sampai orang tuh kaget. Hah? Kok kamu kayak begini sekarang? Bukannya kaget karena kita nggak percaya, saudara, tapi kaget karena wow, ada sesuatu yang berubah, yang berbeda. Saudara, bukankah dengan perkataan seringkali hari-hari ini orang sulit sekali mengendalikan? Apalagi sudah berbulan-bulan saudara, kita mengalami kondisi pandemi ini. Kadang-kala perkataan yang salah sedikit saja diucapkan menjadi sesuatu yang hebat terjadi di dalam diri kita. Ketika kemudian misalkan seorang ibu yang sudah terlalu lelah sudah menemani anaknya untuk belajar secara online. Lalu ibu itu berkata, si mama berkata, "Alah udah selesai, capek belajar sendiri sana." Nah, mungkin kata-kata yang biasa buat dia, tapi buat dia itu sesuatu yang buat si anak merasa, loh, berarti mamaku, ibuku nggak mau nemenin aku lagi. Oh, berarti sudah nggak sayang lagi. Oh, sudah bisa sampai ke sana loh pikirannya loh. Tapi bukankah ini yang Tuhan inginkan? Manusia baru di tengah-tengah COVID seperti ini tuh harusnya seperti apa dengan perkataan kita? Apakah kemudian ujung-ujungnya, ketika kita nggak bisa lakukan apa-apa di rumah, bisa cuma apa, telepon sana, telepon sini, terus wah gosipnya makin bener, iya lu bener lu, karena gak ada kerjaan sudah bisa cuma telepon, bener sih ini memang begitu, terus misalkan ada saudara kita atau kerabat kita kena, bener lu hati-hati lu, dia kena lu, begini, jangan deket-deket dulu, nanti ini apa segala macam, malah makin jatuhin, syukurin tuh kena, apalagi mungkin sudah dia orang yang kita nggak sukai. Apakah begitu? Saya yakin tidak. Paulus menginginkan manusia baru walaupun di dalam kondisi seperti saat ini, saudara. Jaga perkataan kita. Bahkan saudara, ketika Paulus katakan ada sesuatu yang berhubungan dengan kemarahan, firman-Nya katakan apa? Cepet-cepet selesaikan itu, jangan sampai matahari terbenam, apalagi beri kesempatan kepada iblis. Saya bukankah hari-hari ini kita sangat sering gampang marah, saudara. Kenapa? Semuanya stres, dan kita tidak pernah bisa memprediksi kapan ini selesainya. Sehingga singgol dikit marah, saudara. Dipelototin dikit marah, saudara. Diliatin dikit marah, saudara. Diciumin dikit marah, saudara. Waduh, dikit-dikit marah. Saudara, Paulus tidak menginginkan kita
Seperti itu. Kemudian sudah dikatakan ada sesuatu yang harusnya juga berubah dengan cara kerja kita. Setelah kita tahu sama-sama bahwa pekerjaan hari-hari ini sulit, usaha hari-hari ini sulit. Tapi Paulus katakan, bukankah ini waktunya kita menunjukkan diri kita sebagai manusia baru? Firman Tuhan katakan begini, kalau dulunya kamu itu pencuri, jangan mencuri lagi. Saudara, jangan kemudian menggunakan kesempatan-kesempatan di zaman ini, di hari ini, di masa yang sulit ini justru mengambil haknya orang lain, Paulus katakan. Tapi apa katakan? Ketika kamu tidak lagi mencuri, kamu harus bekerja keras. Walaupun kita tahu sama-sama ini masa yang sulit, sudah kadang-kadang kita juga nganggur, nggak punya kerjaan, usaha kita kemudian makin lama makin turun dan lain sebagainya. Tapi Paulus katakan, kamu harus berusaha bahkan dengan tanganmu itu, walaupun posisimu masih sulit, kamu bisa berbagi dengan orang lain. Nah, sudah tidak mudah bukan? Tapi ini yang Paulus inginkan. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Apalagi ketika Paulus katakan hal itu menyangkut kasih kita kepada yang lain. Jadi Paulus mengulang di sini beberapa kali kata kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, sama sekali lagi, sama seperti yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Nah, sudah beberapa waktu yang lalu baru saya ngobrol sama satu jemaat muda, saudara. Dan dia tiba-tiba saja, saudara, kemudian ngontak begini. Iya nih, saya baru sadar justru karena pandemi ini, arti dari relasi di dalam keluarga, mengasihi, itu seperti apa. Katakan, kami banyak ribut di rumah, tapi kami berusaha menyelesaikan, katanya. Tapi kami baru sekarang sadar, dikatakan. Dia posisi sebagai anak, saudara ya. Katakan, aku bisa lebih menghargai orang tuaku hari ini. Aku jadi sangat tahu dan bahkan lebih tahu apa arti kasih yang dalam yang mereka lakukan terhadapku. Karena selama ini sudah jarang sekali ketemu, ya udah kerja-kerja, semuanya sibuk sendiri, ketemu sebentar aja. Ya sudah, tapi waktu-waktu ini memaksa mereka untuk senantiasa harus bersinggungan satu dengan yang lainnya. Tapi dia bersyukur, saudara, karena disitulah dia bisa memahami arti kasih yang dalam itu. Bukankah di situ juga akan muncul pengampunan, penerimaan satu terhadap yang lainnya. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengecewakan, bahkan dikatakan di sini mendukakan Roh Kudus, kalau justru kondisi kita hari-hari ini justru membuat kita makin lama makin terpuruk, makin jatuh, makin jatuh. Sudah saya yakin sekali berjalan sebagai manusia baru itu tidak kemudian melihat kondisi di sekeliling kita juga harus cocok dan nyaman dengan kita. Tapi berjalan sebagai manusia baru adalah di dalam situasi apapun di sekitar kita, kita tahu ada Kristus. Dan ini harus kita wujudkan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik buruk kondisi di sekitar kita, engkau dan saya adalah manusia baru. Tunjukkan kualitas kebaruan kita, meskipun dunia di luar sana sedang jatuh dan terpuruk. Tapi biarlah setiap kita orang-orang percaya, sungguh-sungguh bisa hidup, berjalan, menjadi manusia baru. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, mengambil waktu pribadi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, di masa-masa seperti ini, kami sadar tidak mudah bagi kami untuk bisa hidup berjalan sebagai manusia baru. Ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami merasa terhimpit oleh keadaan di sekitar kami. Seringkali kami merasa tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan ingatkan kami bahwa apa yang firman-Mu katakan tidak berdasar berlandas kepada situasi di sekeliling kami, tapi hanya dengan Kristus
di dalam Kristus. Karena Kristus sudah memulai sesuatu yang baru dalam diri kami. Dan Kau ingin kami melanjutkannya dalam hidup kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami. Justru waktu-waktu seperti ini ya Tuhan, ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Dengan perkataan kami tidak sembarangan, tidak sembrono, ngomong yang tidak benar tentang orang lain. Dengan emosi kami pun juga bisa belajar lagi mengendalikannya. Walaupun sekali lagi Tuhan, kami tahu ini situasi yang sulit untuk kami. Bahkan ketika kami harus berjerih lelah untuk bekerja, berjerih lelah untuk berusaha di situasi yang sulit ini, ajar kami tidak berhenti berbuat baik, berbagi kepada orang lain, walaupun diri kami pun barangkali sedang mengalami kesulitan. Hingga ya Tuhan, ajar kami untuk menunjukkan kasih yang nyata kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang terdekat dengan kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami. Bahkan kalau ada orang-orang yang sedang berkonflik dengan kami, bermasalah dengan kami, Tuhan berikan hati yang lapang untuk kami bisa memberikan pengampunan. Tuhan, di situasi yang sulit ini kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, supaya kami bisa berjalan sebagai manusia baru yang sungguh-sungguh memiliki kualitas Kristus di dalam diri kami. Surat Tuhan, tolong kami rindu untuk berjalan dan hidup sebagai manusia baru. Ini doa kami Tuhan, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.